Oke teman-teman, untuk hari ini saya akan putarkan sebuah video atau berita, dan untuk video atau berita kali ini yang dibahas atau yang dikomentari yaitu berita yang lagi panas-panasnya, yang lagi viral dan lagi banyak dibahas di media-media sosial. Nah, tentunya teman-teman tahu kan, yaitu tentang surat petisi. Nah, surat petisi ini yang berisi 8 poin tuntutan para purnawirawan. Nah, di antara lain yaitu dimintanya Bapak Wakil Presiden kita yaitu Bapak Gibran untuk mundur atau dilengsarkan. Nah, di antara lainnya juga ini sangat menarik dan sangat seru sekali, dan seperti biasa untuk video atau berita kali ini dibahas dan dikomentari oleh teman kreator kita yaitu Opung Parbilak. Nah, di dalam pembahasan ini Opung Parbilak ini akan mengupas tuntas semuanya apa isi yang ada di dalam surat petisi ini. Nah, ini sebenarnya surat petisi ini sudah keluar dari sejak bulan 2. Nah, dan ini lagi rame-ramenya di bulan-bulan ini. Oke teman-teman, supaya teman-teman tidak penasaran dengan isi videonya, mari kita tonton videonya. Oke, kita langsung aja gas. Terbitnya surat petisi bulan 2, hebohnya sekarang. Bulan Februari terbit, hebohnya bulan April. Sebelum Lebaran udah ada di surat. Tanda tanya dong. Iya. Kenapa terbitnya kemarin nggak heboh, sekarang baru heboh? Kerja siapa ya? Iya. Ada nggak kerja sebuah partai ini pun? Kayaknya ada sih. Kayaknya partai mana pun udah tahu lah kalian itu. Aduh ya, jadi kita akan bahas dulu ya, apa-apa aja isi ya daripada petisi-petisi yang kurasa adalah petisi yang nggak masuk akal. Iya. Ini semuanya petisi-petisi ngelindur. Ya, petisi yang nggak masuk logika. Dan petisi ini cocoknya itu dibaca oleh seseorang yang menamakan dirinya City of Ghost. Motivator lintas benua. Ya, aku gak ketawa aku lihat bapak-bapak purnawirawan ini. Jujur aja gue bilang, kok mau mereka menyamakan diri sama si Amin Rais? Cuma beda background. Kalau mereka ini background daripada TNI, yang satu lagi background dari motivator lintas benua. Tapi kok ujung-ujungnya semakin lama makin sama gitu loh, makin mirip. Ya makin mirip, kerjanya itu nggak logis. Suka kali mengerjakan sesuatu yang di luar nurul. Ayo kita lihat dulu. Ya, apa isi dari petisi tersebut? Aku jujur aja dari kemarin nggak aku baca ini, nggak tertarik aku membacanya ini sebetulnya. Karena mau dibahas nggak dibahas, tetapi juga yang sebetulnya sebentar lagi dicuekin ini. Iya. Bayangkan kalian kemarin darurat demokrasi, lama-lama dicuekin. Iya. Najwa Shihab sekarang udah masuk ke tengah-tengah. Apa lagi Indonesia gelap? Lama-lama lewat itu barang. Kemarin lagi ijazah palsu, udah masuk satu-satu kan? Udah aku bilang dari kemarin itu, sebelum aku berangkat ke Solo jumpa sama Bapak Joko Widodo, Roy Panci itu bakalan masuk penjara duluan, ternyata benar. Percaya kalian sama A1ku daripada si bocor apa namanya? Bocor apa sih namanya? Botol halus. Iya. Harusnya A1 itu kalian harus lebih yakin daripada tempe. Ya, jadi kita baca dulu ini ya. Berikut 8 sikap dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Tapi jujur aja lu bilang ya, ini kan petisi dari prajurit purnawirawan TNI. Kenapa Polri nggak diajak? Kok nggak diajak? Kalau memang ini adalah gerakan bersama aja dong, biar kompak. Ya, ini akan ada sangkut pautnya nanti nih menurutku. Kita lihat. Ya, berikut 8 sikap dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Yang pertama, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli
sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. Sekarang begini, kalau kita bicara tentang Undang-Undang 1945, ya, seperti yang disampaikan Adi Armando kemarin itu, ya, bisa dikatakan walaupun ini sebagai dasar daripada hukum kita, tapi kita bisa katakan ini belum sempurna. Makanya ada UUDS, Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Walaupun pada akhirnya kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang begini, ya, kenapa Undang-Undang Dasar itu bisa dikatakan tidak sempurna? Kalau sempurna tidak perlu ada namanya amandemen. Ya, amandemen itu adalah perubahan-perubahan, ya, terhadap beberapa pasal dari bagian dari Undang-Undang Dasar 45 yang dinyatakan, yang dianggap perlu, ya, untuk untuk mendukung sistem di dalam pemerintahan, ya, dan juga di dalam sistem kebangsaan ini, ya. Itu dia. Jadi kalau memang sempurna, kenapa harus ada amandemen? Amandemen pertama tahun 99, amandemen kedua tahun 2000, amandemen ketiga tahun 2001, amandemen keempat 2002. Ya, itu dia. Kenapa mereka ngotot harus harus kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Berarti artinya, ya, semua amandemen itu gugur. Harus digugurkan dong kalau berbicara tentang keaslian dari Undang-Undang Dasar 1945, ya. Kita akan melihat, ya, amandemen, ya, Undang-Undang Dasar 1945 amandemen yang pertama tahun 1999, ya. Amandemen pertama itu, ya, berisi tentang bagaimana membatasi kekuasaan dari seorang presiden. Itu yang pertama, ya. Jadi kekuasaan presiden kalau yang tadinya, ya, bisa dikatakan sudah 32 tahun, ya, untuk setelah amandemen kekuasaan presiden itu hanya 2 periode dan satu periode itu hanya 5 tahun. Nah, ini amandemen yang pertama. Kalau misalnya merujuk kepada Undang-Undang 1945 yang asli, berarti kita kembalikan saja bahwasanya, ya, presiden Indonesia boleh seumur hidup. Berarti ada niatan kalian. Berarti kalian gak suka kalau presiden itu hanya 2 periode. Ada rencana dari kalian kalau misalnya orang-orang kalian menduduki jabatan presiden, berarti kalian bisa 15, 20, 30, bahkan 35 tahun. Ya, itu dia. Ya, ini harus jeli, ya. Kita jangan cuma lihat bungkusnya saja, tapi kita harus kupas apa di dalam bungkusnya itu, ya. Kenapa harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli? Itu amandemen yang kedua. Berarti mereka, ya, berencana satu ketika Presiden Indonesia akan kembali lagi seperti zaman Soeharto. Ya, tidak lagi 2 periode, ya, bahkan bisa sampai berperiode-periode, kan begitu. Nah, masuk kita lagi amandemen yang kedua, ya, masih amandemen yang pertama, ya. Amandemen pertama juga mengatur bagaimana fungsi dari penguatan daripada fungsi DPR. Jadi, ya, amandemen yang pertama juga selain mengatur kekuasaan dari presiden, ya, amandemen pertama ini juga mengatur, ya, keseimbangan dari fungsi dari legislatif, yudikatif, dan juga eksekutif. Nah, sebelum amandemen, fungsi yang paling dominan itu eksekutif. Nah, setelah amandemen, ya, terjadilah sebuah keseimbangan antara eksekutif, yudikatif, dan juga legislatif. Jadi, ada rencana berarti dari kalian. Ketika kalian berada di kursi eksekutif, berarti kalian ingin mengembalikan kekuasaan penuh di tangan eksekutif. Hati-hati. Hati-hati. Apa maksud dan tujuan dari mereka? Karena kita tahu, ya, waktu Orde Baru, ya, biasanya, ya, Orde Baru itu kekuasaan itu kebanyakan dipegang oleh satu institusi tertentu. Kita tahu backgroundnya Bapak Soeharto dari mana. Nah, ya, itu yang pertama. Mereka akan buat kekuasaan eksekutif itu kalau bisa selama-lamanya, dan mereka akan kebiri, ya, fungsi daripada legislatif dan juga yudikatif. Jahat bukan? Jahat, ya. Kita masuk amandemen yang kedua, ya. Amandemen yang kedua tahun 2000, ya. Tahun 2000 itu, ya, adalah fokusnya itu ke
fokusnya itu ke otonomi daerah, ya, ke otonomi daerah, ya. Setelah itu satu poin lagi yang menarik perhatianku itu adalah pemisahan antara TNI dan Polri. Satu-satu, otonomi daerah. Otonomi daerah itu adalah hak penuh, ya, masing-masing daerah untuk mengatur, mengurus daerahnya masing-masing. Nah, ketika sebelum ada otonomi daerah, ya, semuanya itu sentralisasinya itu ke pusat, ya. Apa-apa semuanya yang ngatur pusat, keuangan semuanya yang ngatur pusat. Nah, itu yang mau mereka kembalikan, itu yang mau mereka aktifkan kembali. Ya. Karena apa? Kalau nggak ada amandemen, nggak ada otonomi, kan begitu. Dan kekuasaan mutlak sepenuhnya itu di tangan pusat, ya. Jadi kita harus jeli ini, hati-hati. Ada siapa di belakang mereka ini, ya. Yang kedua, ada pemisahan, ya, antara TNI dan Polri. Nah, sebelum amandemen, TNI dan Polri berada dalam satu wadah yang sama, yaitu ABRI, ya. Dan mereka ingin mengembalikan. Oh, ini ternyata mereka mengeluarkan petisi Polri nggak diajak. Ternyata mereka ingin mengangkangi Polri. Iya. Ya, hati-hati. Ini fakta, ini fakta. Kalau bicara tentang Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, artinya amandemen semuanya gugur gitu loh, ya. Harus semuanya mengikuti sistem yang awal. Ya pantas kalian, berarti kalian ingin berkuasa penuh. Pantas Polri nggak diikutkan. Aku tidak sedang berusaha untuk membenturkan antara TNI Polri, tidak. Karena apa? Mereka lah yang mencoba membenturkan antara TNI dan Polri. Hati-hati, ya, untuk bapak-bapak, ya, yang terhormat, yang kami percaya, yang kami cintai, yang ada di TNI, baik itu TNI AL, AU dan AD, dan juga bapak-bapak yang ada di kepolisian. Pak, hati-hati. Ada pihak-pihak yang sedang membenturkan Anda semua. Aku begitu orangnya, nggak mau kulihat bungkusnya aja. Ini masih apa loh? Masih petisi yang nomor 1 loh. Udah banyak kita kupas. Iya. Ya, itu dia. Ya, salah satunya pemisahan TNI dan Polri. Mereka ingin mengangkangi Polri di bawah mereka juga. Ketahuan. Ya, jahat mereka ini, jahat. Ya, kita masuk amandemen yang ketiga. Amandemen yang ketiga apa? Amandemen ketiga itu, ya, itu adalah sistem pemilihan, ya, tahun 2001. Sistem pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Sebelum amandemen, pemilihan presiden dan wakil presiden itu ditentukan oleh DPR dan juga MPR. Jadi mereka ingin berusaha, ya, mengembalikan pemilihan presiden dan wakil presiden, ya, itu tidak lagi dilakukan, tidak lagi dipilih oleh rakyat, tapi mereka yang pilih. Ketahuan kalian, ternyata kalian, ya, ingin mengkebiri demokrasi dan kalian ingin mengkebiri kedaulatan republik, ya, kedaulatan rakyat Indonesia. Pandai kalian, sepandai-pandainya kalian, nggak lebih pandai kalian dari Bung Parmelak. Ya, hati-hati, rakyat jangan mau dihasut. Ya, ini dia. Amandemen ketiga itu adalah pemilihan langsung. Berarti kalau misalnya mereka ingin kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, amandemen gugur. Berarti apa? Pemilihan mereka akan atur sedemikian rupa supaya rakyat tidak memilih lagi secara langsung. Jahat tidak? Jadi siapa sebetulnya yang merusak demokrasi? Nah, ini dia orangnya. Ini dia orangnya. Tapi mereka selalu teriak Jokowi. Aku tahu tembakan kalian kemana. Kalian mengatakan kami setuju dengan pemerintahan Bapak Prabowo, tapi kami nggak setuju dengan wakil. Kami nggak setuju dengan Jokowi. Kalian peralat sedemikian rupa. Setelah itu apa? Ya, amandemen ketiga 2001, ya, itu berisi tentang, ya, adanya pembentukan lembaga-lembaga baru seperti DPD, Mahkamah Konstitusi, dan juga Komisi Yudisial. Berarti kalian ingin supaya Mahkamah Konstitusi dibubarkan. Komisi Yudisial dibubarkan, ya. Ya, kalau DPD ya urusan sana lah, itu nggak terlalu kubahas itu. MK mau mereka bubarkan. Lama-lama KPK dibubarkan.
Nggak ada lagi kontrol terhadap mereka ini. Poinnya apa tadi? Ya, poinnya apa tadi? Ya, ada kekuatan eksekutif yang sedang mereka rancang untuk berkuasa penuh. Karena ada amandemen, ya, makanya eksekutif nggak bisa berkuasa penuh. Karena ada amandemen, makanya ada Mahkamah Konstitusi. Ketika ada sengketa-sengketa, ada permasalahan-permasalahan yang ada kaitan erat, ya, erat kaitannya dengan pemilihan, ya, apa namanya, setelah itu undang-undang, kebijakan, ya, udah nggak ada lagi, apa namanya, udah nggak ada lagi mahkamahnya gitu loh, ya. Jadi ya kembali lagi ke awal. Ini kan adalah berubah. Kalau aku katakan ini adalah merupakan kemunduran, ya kan gitu. Orang kita makin maju ini kan makin mundur, kok bodoh namanya itu. Kita mau makin maju ini makin mundur. Nggak goblok namanya itu. Jadi maksudnya apa? Mau dibubarkan MK? Komisi Yudisial juga dibubarkan. Maksudnya gimana? Ada apa? Masyarakat harus jeli ya, Itu dia, ya. Setelah itu apa? Ya, apa namanya? Amandemen yang keempat. Amandemen keempat itu adalah ya mengatur pasal-pasal yang erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Ternyata ya kalian juga ingin mengembalikan ya bagaimana hak asasi manusia tidak lagi dilindungi seperti zaman Orde Baru. Ya. Ada Petrus. Begitu bersuara orang hilang. Menyinggung pemimpin langsung nggak kelihatan lagi batang hidungnya gitu. Ketahuan ternyata mereka ingin mengangkangi dan mereka ingin memenjarakan hak asasi manusia. Loh, setelah ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945, hak asasi manusia, baik itu hak anak, perempuan, setelah itu apa namanya, hak-hak kita sebagai warga negara, itu semuanya kan diatur. Itu kan semuanya kan dilindungi undang-undang gitu loh. Dan mereka ingin mengembalikan semuanya di awal. Ini masih satu poin. Masih petisi nomor pertama. Mereka ingin mengembalikan semuanya ke Undang-Undang Dasar 1945. Berarti semua yang diamandemen itu gugur. Habis kalian kukuliti. Habis. Ya, aku nggak mau cuma asal-asal lucu. Nggak bisa. Ya, rakyat harus diajari cerdas. Gitu, mau kalian bodoh-bodoh ya rakyat? Nggak bodoh rakyat. Banyak biar tahu kalian penonton maupun Parbella gini, yang subscriber itu ya, itu ada sekitar 310.000 orang pintar semua ini. Yang nonton itu walaupun juga belum subscribe ini pintar juga ini. Tapi lebih pintar juga kalian kalau udah nonton yang kalian subscribe kan begitu. Itu dia. Mungkin salah satu konten kreator yang nggak pernah bilang like, subscribe, dan share. Cuma Abu Parbella. Artinya apa? Ya, artinya itu aku dengan sadar, dengan ikhlas, ya menyampaikan kepada teman-teman semua, saudara-saudaraku semua, ini loh yang benar, ini yang tidak benar, ini yang lurus, ini yang bengkok. Mau suka nggak suka, mau follow, mau nggak follow, nggak masalah. Bikin gerah deh kalian semua. Udah tua kok senengannya kok bikin repot. Kalau tua itu ya duduk di rumah diam gitu loh, ya traktirin kita yang muda-muda ini. Iya. Ya, kita masuk petisi nomor 2. Nomor 1 aja udah 30 menit tuh, Bung. Nggak masalah itu. Harus tuntas ini. Yang kedua, ya petisi yang kedua, mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. Apa pula ini? Sama kayak kita mesan contohnya. Emang kau kalian kira mesan menu di restoran? Bikin dulu nasi goreng siputnya ya. Tapi kalau bisa nggak usah dibikin udangnya. Tapi Pak, nasi goreng siput Pak. Ya kalau bisa jangan ikut udangnya. Cumi-cuminya Pak, nggak usah juga dibikin. Nggak usah. Itu bukan nasi goreng siput Bapak. Kalau Bapak, kalau nasi goreng siput ada udang, ada cumi-cumi. Pokoknya aku nggak mau tahu. Aku mau pesan nasi goreng siput, tapi nggak pakai udang, nggak pakai cumi-cumi. Bodohnya udah kelewatan. Ya,
Coba bayangkan kalian ya, lihat dulu nih ya, mendukung semua, mendukung program kerja Kabinet Merah Putih, ya dukung semua. Apa gara-gara IKN itu adalah hasil kerja juga dari Bapak Joko Widodo? Udah ketahuan busuknya kalian. Kalah apa? Lape pulut. Gak sadar kalian udah pada tua gitu loh. Tolong kalau ini siapa sih yang nyusun petisinya ini? Enggak banget gitu loh. Kalau bikin petisi itu direvisi dulu, didiskusikan sama ahli tata bahasa. Kalau perlu diikutsertakan ahli tata boga. Biar ngerti kalian bagaimana mesan nasi goreng siput, ya nggak pakai udang, nggak pakai cumi-cumi. Nggak aja. Program kerja kita dukung, tapi IKN nggak. Sama aja kalian kayak gini contohnya, kalian nikah misalnya janda. Mak, kok sampai segitunya, Bung? Ya kawan-kawan ini kan harus dikasih analogi yang apa namanya, yang mengena. Kawin sama janda atau duda, kan begitu? Dek, aku mau kawin sama kau, ya kan? Berapa anak bawaanmu? 3, Bang. Oke lah, 2 boleh ikut, yang 1 jangan. Kan gila namanya itu kan, sengklek gitu loh, nggak masuk di akal. aduh, ya kalau dukung semuanya. Tapi jujur aja, kenapa IKN ini dipermasalahkan ketika kami akan ke sana nanti bulan 8? YouTuber Nusantara nanti akan ke IKN bulan 8, dan juga kalian tahu Bapak Joko Widodo akan menemani kita semua. Oh, pantaslah mereka permasalahkan ya. Rupanya karena YouTuber Nusantara akan berangkat ke sana ya. Mas Agri, tengok nih ada yang nakal. Aduh, itu yang kedua, gak usah panjang-panjang, 2 jam nanti video ini. Yang ketiga, menghentikan PSM. Aku mendengarkan ini aja, kalau nggak kulanjutkan aja, mendengarin aja udah geli kali aku. Geli. Iya. Ku sambung ya. Menghentikan PSN PIK 2. Ku lanjut lagi, udah kayak anak-anak orang ini ya. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan juga kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. Kalau ditanya satu-satu, ya, masyarakat kemarin di Tangerang yang juga di daerah PIK 2 itu, ya, itu masyarakat sangat terbantu karena apa? Karena mereka itu terbuka lapangan pekerjaannya. Kalau bicara tentang lingkungan hidup yang rusak, ya, contoh begini, kalian punya lahan, ya, punya apa namanya, punya tempat alami, ya, katakanlah di daerah perbukitan, ya, daerah perbukitan. Kalian pengen punya villa, ya, kalian beli tanah itu, kalian mau bangun villa di situ. Nah, sementara ada tanaman-tanaman liar. Kalian pangkas tanaman liar itu, kalian tumbangkan pohon-pohon itu, sehingga kalian buat di situ villa yang cantik. Ya, yang bisa dikatakan yang bisa kalian tempati, ya, ketika kalian liburan, ya. Apakah itu masuk kategori perusakan lingkungan hidup? Karena apa? Di villa itu, ya, itu menyerap tenaga kerja. Berapa upah tukang yang dikeluarkan. Setelah itu kalau dia pemiliknya itu di luar kota, ya, ada orang yang menjaga villa tersebut. Berapa gajinya? Kan begitu. Nah, kalau misalnya ada apa namanya, orang yang menyewa villa tersebut, ya kan, dipanggil lagi tukang kebun. Ada juga yang memanggil tukang masak, kan begitu, ya. Jadi ruginya di mana? Ini contoh sederhana, ya kan? Contoh sederhana. Nggak usah kita terlalu mikir yang rumit-rumit lah. Kalau orang ini kan begitu, kalau bisa rumit, kenapa dipermudah? Kalau bisa dipersulit, untuk apa dipermudah? Kalau memperbelah enggak. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Atau sekalian yang mudah-mudah lah, yang sulit-sulit lah. Aduh, ya, kok PSN sih disenggol? Kenapa PIK 2 ya? Itu penghentian PSN yang di Bali itu nggak ada yang nyinggung.
Iya, iya. Penghentian PSN yang ada di Bali ya, mengenai penghentian proyek ya Mengwi dan juga Gilimanuk yang bisa dikatakan nilai investasinya 24,5 triliun ya. Setelah itu ada proyek bandara di Bali Utara yang kemarin sempat dicoret PSN-nya itu. Kenapa kalian tidak bersuara? Iya, iya, iya. Itu lebih penting kalian suarakan karena menyangkut hayat hidup orang banyak dan menyangkut pertumbuhan perekonomian di Bali. Kalau memang kalian rasa kalian protes kepada pemerintahan Bapak Prabowo, kami mau katakan, tolong dulu PSN yang ada di Bali jangan dicoret. Karena apa? Menyangkut hajat hidup orang banyak. Oh, itu dong. Kok harus pick 2 sih? Ketahuan kalian, udahlah, arahnya kemana, motivasinya apa? Kalian bilanglah, biar dampak kepada kerusakan lingkungan. Bicara kerusakan lingkungan itu relatif. Iya, iya. Yang keempat, ya, lama kali nanti kita siap ini. Keempat, menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke negara asalnya. Ya, nggak mungkin kita mengembalikan negara Cina, ya, tenaga kerja Cina ke negara Amerika. Ini sebentar dulu. Menghentikan tenaga kerja asing Cina. Kenapa nggak kalian sebutkan aja menghentikan tenaga kerja asing, nggak pakai Cina? Kenapa harus ada kata Cina? Iya. Bagaimana tenaga kerja Jepang? Bagaimana tenaga kerja Italia? Bagaimana tenaga kerja yang berbangsa Jerman? Bagaimana tenaga kerja yang berbangsa Amerika Serikat? Yang skill. Ya, itu dia. Sekarang begini, ya. Berarti kan ada tendensi di situ. Itu dia, ya berani nggak? Sekarang begini, apa bisa kalian jamin? Kalau misalnya contoh untuk proyek besar, ya, katakan proyek bendungan kah itu, ya, proyek proyek pembangkit listrik kah itu, ya. Kalau misalnya, ya, kita melihat di negara Cina ada sebuah proyek yang memang ditangani dengan baik, ya, yang memang cocok untuk dibangun di Indonesia, ya, akan mempermudah kalau misalnya kita langsung saja ambil tenaga ahli yang dari China. Nah, untuk mempermudah pekerjaan, ya, untuk skill-skill tertentu dan juga ada bidang-bidang tertentu yang erat kaitannya dengan proyek tersebut. Kenapa? Apa salahnya kalau diambil dari negara Cina? Tapi kan juga, ya, tidak menutup kesempatan untuk tenaga kerja lokal, ya, itu untuk bekerja di perusahaan tersebut. Kecuali kalau misalnya ada proyek semuanya Cina, kepala mulai dari direktur sampai tukang rumput orang Cina, baru kalian komplain gitu loh, ya. Jadi ini salahnya di mana? Itu, jadi nggak usah terlalu kalian ini kan berbicara proyek, ya. Kalau berbicara proyek, apa mungkin begini, apa mungkin ada di antara mereka yang nggak diikutkan di dalam proyek-proyek tersebut? Mungkin. Apa mungkin mereka bersuara oleh karena ini? Apa mungkin ya, bukan mudah. Apa mungkin mereka kemarin itu, ya, mereka, ya, juga mengajukan tender, ya, di beberapa proyek. Tapi waktu zaman Bapak Joko Widodo sampai Bapak Prabowo ini melihat, ya, ada potensi korupsi yang sangat besar kalau si A, si B, si C, si D yang menghandle proyek tersebut. Makanya, ya, mereka pilih orang-orang tertentu, ya, kalau memang bisa lebih efisien dananya, biayanya, kosnya diambil dari Cina, ya, daripada, ya, mereka ambil tenaga kerja sendiri tapi sangat riskan dengan korupsi. Kenapa enggak? Kan begitu, itu pikiranku, ya. Tapi kalau aku lebih setuju dari pemikiranku yang pertama gitu loh, ya, karena Cina itu kan kita bisa lihat, ya, manufakturnya itu luar biasa, ya, infrastrukturnya juga luar biasa. Nah, kenapa enggak gitu loh, ya, jangan cuman model barangnya aja yang kita kerjakan, kan akan mempersulit dan juga memperlambat. Kita training dulu tenaga kerja kita di Indonesia, baru kita akan pilih-pilih mana orang-orang yang bisa berbahasa Mandarin contohnya, kita kirim ke sana. Belum lagi waktu untuk mempelajari teknologinya, mempelajari manufakturnya, mempelajari infrastrukturnya. Udah sekalian aja, ya, rekrut aja orang itu untuk mempersingkat waktu dan lain sebagainya.
Ah, bengak kali pun. Gak usah dibodoh-bodohi lah, gak usah dibodoh-bodohi. Baru yang kelima, ya. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. Kalau untuk poin 5 ini, nggak usah diajari, mereka juga udah tahu. Penertiban pengelolaan pertambangan. Setauku. Biasanya kalau sudah purna, ya, itu biasanya mereka akan fokus ke bisnis masing-masing. Dan mungkin ketika mereka masih tugas, mereka sudah bangun bisnis tersebut. Dan mereka kalah saing dengan orang-orang terdekat. Nggak perlu kusebutkan siapa-siapa orangnya. Ya kan begitu. Sekarang begini, kita buka saja, ya. Kita buka saja. Ini tidak menutup kemungkinan, ya. Mungkin ada, ya, ada orang-orang Bapak Prabowo, ya, orang-orang dekat Bapak Prabowo, ya, mendapatkan kesempatan, ya, kesempatan beradu tender, ya, berbicara tentang pertambangan ini di Kalimantan kah itu, di Sumatera kah itu, di Papua kah itu, kan begitu. Mereka lega tender. Ah, kebetulan bersih. Nah, mereka lagi tender juga. Mungkin bersih, tapi modal kurang. Sakit hati. Dibilanglah bahwa pertambangan yang tidak sesuai dengan apa namanya Undang-Undang Dasar 45 supaya ditertibkan. Udahlah, kalau bicara bisnis lah. Nggak usah dikait-kaitkan dengan dasar hukum di Indonesia lah. Kan begitu, cincai lah. Kalau kurang lobby, perkuat lobby. Kalau kurang relasi, perbanyak relasi. Nggak usah dimasuk-masukkan ke dalam petisi. Aduh. Kupas. Kukuliti kalian. Yang keenam, ya, melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi. Ya. Dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Kenapa harus ada embel-embelnya? Maunya berhenti kalimatnya itu di, ya, melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pemimpin dan kepada para pejabat dan aparat negara yang kepada aparat negara yang melakukan korupsi. Cukup di situ. Untuk apa ini? Mengambil tindakan tegas yang masih terikat kepentingan dengan Joko Widodo. Apa urusannya sama aku apa? Oh, rencana tukar guling toh. Ada yang mau tukar guling nih? Pengen. Bapak-bapak kepengen jadi menteri. Kalau bapak-bapak kepengen jadi menteri, usaha dong. Itu apa-apaan ini coba. Kalau untuk kalimat pertama oke lah, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan ada kalimat pokok dan juga kalimat apa namanya, ada induk kalimat dan anak kalimat. Kalau induk kalimatnya aku setuju, melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi. Nah, anak kalimatnya ini terikat dengan mantan Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Biasa itu pun kalau nggak dapatan. Ribut kalau nggak dapat. Ya, sama. Kalau nggak dapatan bansos kan begitu juga. Yang sebelah sini ribut. Aku masih ada kartunya kok nggak dapat bantuannya, nggak dapat beras. Yang sebelah sini ribut. Aku yang miskin, bukan tetangga itu, bukan tetanggaku itu. Kok aku yang nggak dapat, dia yang dapat. Kan begitu, ribut nggak dapatan, ribut. Aduh, memang mental miskin ini susah ya. Coba bayangkan kalian, ya, Bapak Joko Widodo, Bapak Prabowo, mereka tahu siapa yang harus diangkat dan siapa yang harus dilenyapkan. Demi apa? Demi keberlangsungan hidup bangsa ini, gitu loh, ya. Jadi udahlah, ya. Kalau nanti kalau ku korek satu-satu orang ini, merinding kalian. Nanti kita akan bahas mengenai siapa di balik orang ini semuanya. Siapa yang paling ngotot ini, biar kita kupas satu-satu. Sekarang kita isi petisinya aja dulu.
Ini aja udah hampir 1 jam. Hampir 1 jam kan? Aku pun capek ngeditnya. Aduh. Nah, yang ketujuh. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kemendagri. Maaf bapak-bapak di Polri. Ternyata nggak perlu kusebutkan bahwasanya ada yang ingin memecah belah kalian dengan TNI. Ternyata mereka tuangkan juga di dalam petisi. Pantasan nggak diikutkan ya. Aduh. Siapa yang nulis ini? Hah? Yang merumuskan ini siapa sih? Aku agak sanksi juga. Yang menandatangani itu belum tentu itu yang buat. Pak, tanda tangan, Pak. Iya, aku baca dulu isinya. Tanda tangan aja lah. Iya, aku baca dulu isinya. Bapak percaya aja sama aku. Entah kayak gitu model konsepnya ya kan, nggak tahu juga kita. Aduh, kacau orang ini, bah. Yang ke-8 ini jujur dulu ya, aku bisa nggak ketawa sebelum baca? Izinkan aku ketawa sebelum membaca ya. Iya. Aduh, apa ini? Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Yang memutuskan pasangan Prabowo Gibran adalah pemenang pemilu adalah Mahkamah Konstitusi. Ya, adalah Mahkamah Konstitusi. Kalau kalian berbicara, ya, mengusulkan pergantian wakil presiden, kenapa nggak sekalian aja presidennya diganti? Itu kan satu paket, benga. Iya. Japurut. Telur bebek. Enggak aja kerja satu paket loh, satu paket. Mas beli martabak telur, tapi jangan pakai telur. Jadi pakai apa? Pakai tepung. Ini kan enggak aja kan, martabak telur tapi nggak pakai telur. Aduh, konyol. Betul-betul konyol. Pakai Y, konyol. Ya, jadi inilah isi dari petisi yang mereka harapkan terjadi, walaupun ini hanyalah hayalan. Dan Bapak Prabowo juga menyingkapinya dengan, ya nantilah kalau ada waktu. Makanya menyampaikan tanggapan itu kan Bapak Wiranto kan sebagai, kalau nggak salah, sebagai penasihat presiden ya untuk bagian politik dan keamanan. Ya, Bapak Presiden sebetulnya apa ini? Udah tua pun. Sedangkan kami mikir begitu, apalagi Bapak Presiden. Cuman kan beliau kan harus memberikan respon yang normatif kan begitu. Ya, kita akan tanggapi, kita hormati kan begitu. Kalau Bung Parbela ditanya, untuk apa dihormati kayak gini? Aduh. Terserah kalian mau mendengarkan Opung Parbela atau mau mendengarkan Selamat Ginting. Ya. Yang mengatakan katanya ya salah satu katanya, ada salah satu petinggi ya mengatakan katanya begini, Joko Widodo, saya lulus Akabri tahun 65, Joko Widodo tahun 65 itu masih 4 tahun. Sekarang saya disuruh menghormati anaknya. Bilang dulu sama yang bilang itu sama Selamat Ginting, bilang dulu sama dia ya, di mana kantor institusi pemerintahan yang gak ada foto Gibran. Ketika masuk kalian ke kantor Disdukcapil kah, kantor lurah kah, ke kantor camat kah, yang terpampang itu fotonya Bapak Gibran saat ini. Bukan fotonya Selamat Ginting. Bukan fotonya siapa yang kau bilang itu kemarin itu. Enak aja kau ngomong. Sekarang saya harus dipaksa untuk menghormati anaknya, betul? Kalau bicara umur, bro, ya, aku lebih tua daripada Gibran. Iya. Kalau bicara umur, ya, opungku ada umurnya 103 lebih tua daripada Bapak Joko Widodo. Tapi kemarin dia presiden, ya,
Bapak Joko Widodo sama opungku itu yang masih ada di kampung, selisih umurnya itu 55 tahun. 55 tahun, tapi harus hormat dia sama foto Bapak Joko Widodo. Sebelum kemerdekaan opungku itu masih hidup. Udah lahir dia sebelum kemerdekaan. Tapi gimana pun juga, ngapain kok hormati Joko Widodo? Kemarin ini baru lahir itu, gitu. Seorang pensiunan, purnawirawan ngomongnya seperti itu. Ternyata itulah ya, kalau udah pernah dari militer, kalau tiba-tiba jadi sipil. Itu sebagian kecil, oknum. Tapi lihat bapak-bapak purnawirawan ya, yang terhormat, yang sampai saat ini masih punya jasa, yang sampai saat ini masih berkontribusi, yang saat ini paling tidak menyusahkan lah. Bapak Prabowo itu purnawirawan juga. Bapak Wiranto purnawirawan juga. Banyak bapak-bapak purnawirawan yang masih berkarya untuk bangsa ini. Itu dia, bagaimanapun carut-marutnya kehidupan bangsa ini, Lut bin Sarpanjaitan, ya, Opung Luhut, itu purnawirawan. Mereka masih memberikan yang terbaik bagi bangsa ini, gitu loh, ya. Jadi maaf lah ya, memang kalau gitu, kalau purnawirawan nggak dikasih kerjaan, gitulah. Ya, apa karena faktor nggak dikasih kerjaan, nggak tahu juga kita. Sepertinya. Ya, gimana itu salah satunya yang kemarin itu, yang ada salah satunya itu penggagasnya itu yang apa, kasus apa, senjata api. Dan juga makar ya. Oh, gak usah kita bongkar di sini ya, gak usah kita bongkar ya. Gak usah. Itulah dia ya. Aduh, yang sangat kusayangkan itu Bapak Tri Sutrisno, Jenderal, salah seorang yang masih kugagumi sampai saat ini ya. Jujur saja ya, sampai saat ini ya, walaupun Bapak ya tidak setuju dengan Gibran atau memang itu lahir dari hati Bapak, pikiran Bapak, kami anak bangsa tidak akan pernah mengurangi rasa hormat terhadap Bapak. Tapi kalau bisa cepat-cepat tobatlah, Pak. Jangan kelamaan, Pak, di sekeliling orang itu, Pak. Biar kami jangan terlanjur benci nanti. Kami anggap loh ini sebagai sesepuh gitu loh, sebagai saksi sejarah gitu loh. Tapi gimana pun juga teman-teman ya, kita harus hormati beliau ya. Gimana pun juga mereka ini adalah orang yang pernah berjasa atas bangsa ini ya. Nah, setelah mereka itu purna tugas, mereka akhirnya nggak jadi apa-apa, itu nggak urusan kita. Nggak urusan kita itu, urusan mereka itu, nasib mereka itu ya kan. Ya, itu dia. Oh, Opung Parbila kok nggak hormati ya TNI itu. Bicara tentang kecintaan Opung Parbila terhadap TNI tidak perlu dipertanyakan. Tapi kalau bicara seperti ini, ya, siapa di belakang mereka? Itu yang menjadi pertanyaan. Ini perlu dipertanyakan. Opung Parbila cinta TNI, cinta Polri. Karena apa? Bersama rakyat, TNI kuat. Ya, bersama dengan rakyat juga, ya, Polri juga bisa menjalankan fungsi ketertiban masyarakat. Gitu. Ini ndak, udah makin tua, ini pula yang mau dipikirkan. Udah mau dipikirkan, nambah pikiran lagi. Aduh. Oke lah, itulah dulu dari Opung Parbila. Mudah-mudahan ya kalian semuanya dalam keadaan sehat. Aku mau istirahat dulu. Capek kali aku 1 minggu nggak bikin konten, keliling. Terima kasih ya untuk teman-teman semuanya ya. Semua boleh berjalan dengan lancar, semua berjalan dengan baik ya. Dan Opung Parbila kembali dengan selamat. Dan ini yang kalian harap-harapkan kan ya, di ruanganku ini kan. Ini yang kalian nanti-nantikan dari Opung Parbila. Oke, salam Parbila, salam NKRI harga mati. Salam. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Nah, itulah keseruan Opung Parbila membahas dan mengomentari tentang isi videonya dan mengupas tuntas petisi 8 poin tuntutan purnawirawan. Nah, dan apabila teman-teman ada saran atau ada pendapat, silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beraktivitas, sampai jumpa.